Shalom PD Immanuel, apa kabar saudara-saudara? Luar biasa, wah puji Tuhan mendengar saudara luar biasa. Karena kadar luar biasa saya lagi turun sedikit. Karena hari Minggu kemarin saya kehilangan salah satu sahabat saya. Dia harus duluan menghadap Tuhan. Saya belum full recovery. Masih nggak percaya, sahabat saya sering isi juga di PD Immanuel, namanya Pastor Risa Solihin. Ya, dia sudah kembali bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus lebih sayang sama dia. Ya, dan Tuhan Yesus sayang sekali sama kita semua juga. Oke? Nah, beberapa minggu terakhir ini saya lagi kayak diingatkan ada satu kata yang berdengung di kepala saya, namanya adalah mempelai. Ternyata Alkitab sudah catat buat kita semua, bahwa saudara dan saya, kita adalah mempelainya Kristus. Betul apa betul? Nah, untuk saudara yang pernah jadi mempelai atau akan jadi mempelai, biasanya kita akan selalu mempersiapkan diri, upgrade diri. Kita akan datang ke gereja, kita minta konseling pranikah, kita minta dimentor sama suami istri yang sudah jalanin rumah tangga bertahun-tahun, ya. Kita ketemu sama dokter gizi, kita di facial mukanya, ya. Waktu kita mau jadi mempelai, kita akan mempersiapkan diri dengan baik. Dan waktu kita sudah masuk di ranah yang namanya rumah tangga, biasanya itu kecantikan dan kegantengan akan sirna. Betul apa betul? Betul ya? Oh kayaknya di sebelah sini yang kencang banget suaranya. Hah? Waktu kita masuk ke ranah rumah tangga, kegantengan, kecantikan itu udah gak diomongin udah. Karena waktu kita mulai berumah tangga, kita akan hidup dengan karakter, dengan sifat, dengan wataknya pasangan kita. Nah kalau kita mengatakan kita adalah orang-orang Kristen yang sudah cukup lama, ternyata kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, semakin lama, semakin kita harus kenal sifat-sifatnya dia. Betul apa betul? Kita harus semakin mengenal dia. Makanya Petrus pesan buat kita semua, di 2 Petrus 3 ayat 18, ya sebelum datangnya hari Tuhan, saudara dan saya harus mengenal siapa juru selamat kita. Kenal apanya? Kenal sifat-sifatnya. Nah, yang sangat disayangkan adalah begini, banyak orang Kristen cuman mengenal Tuhan, sifatnya Tuhan, cuman 3. Juru selamat, sembuhin sakit, sama kasih berkat. Kita cuman kenal dia cuman 3 ini aja. Nah, oleh sebab itu malam hari ini saya mau bahas, ada lagi ternyata sifatnya Tuhan yang jadi nama PD-nya saudara, Immanuel. Ya. Saya akan bahas kata ini buat saudara-saudara untuk malam hari ini. Saya janji jam-jam 9.10 gitu saya udah selesai. Gak ada yang amin, jadi 40 menit lagi saya selesai. Nah kita akan lihat sama-sama kitab Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-23. Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-23, Alkitab catat begini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia apa saudara? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kata Immanuel sebenarnya diambil dari bahasa Ibrani, yang terdiri dari 2 kosakata, Immanu dan El. Kata Immanu punya pengertian bersama-sama dengan, berjalan dengan, berlari dengan, duduk dengan, dan seterusnya. Kata Immanu. Kata El dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan. Jadi kata Immanuel punya pengertian dalam bahasa Indonesia bukan toko buku, tapi kata Immanuel punya pengertian Allah bersama-sama dengan saudara dan saya. Oke? Dan waktu Yesus mau terangkat ke surga, dia kasih tahu sifatnya. Aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahannya.
Nah, waktu orang Kristen kita tidak makin mengenal siapa Yesus kita, waktu kita tidak mengenal sifat-sifatnya dia, salah satunya yang namanya Immanuel, kita berpikir Allah menyertai saya di saat saya lagi juara kelas, di saat saya lagi berhasil, di saat saya lagi sukses, di saat saya lagi melayani Tuhan, dan seterusnya. Kita berpikir Allah cuma bersama-sama dengan kita waktu kita lagi baik-baik saja. Saya mau katakan buat saudara, Tuhan juga ada waktu saudara lagi tidak baik-baik. Saya mau yakinkan saudara, Tuhan tetap menyertai saudara waktu saudara lagi gagal. Waktu saudara lagi tidak berhasil. Waktu saudara lagi kepleset. Waktu saudara lagi jatuh dalam dosa, Tuhan tetap bersama-sama dengan saudara dan saya. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Nah, seringkali kita ini pakai standar pemikiran kita. Coba, manusia merapat sama kita waktu kita lagi musim bunga kan? Semua merapat sama kita. Usaha kita lagi berbunga, uang kita lagi berbunga, semua mau jadi teman kita. Semua mau kenal sama kita. Tapi waktu kita masuk di musim gugur, ada yang mau teman sama kita? Nggak ada, biasanya pergi semua. Ayub masuk musim gugur, istrinya aja pergi dari dia. Tapi ada satu pribadi yang nggak pernah pergi, namanya Tuhan Yesus. Dia tetap ada di setiap musim kehidupannya saudara dan saya. Karena dia Immanuel, itu sifatnya dia. Dia nggak bisa hilangin itu sifatnya, itu udah sifatnya dia. Dan ternyata dari Taman Eden, dia udah kasih tahu sifatnya dari Taman Eden. Waktu manusia jatuh dalam dosa, dua ini datang ke kita. Yang pertama iblis, yang kedua Tuhan. Iblis datang waktu kita lagi gedubrak jatuh, waktu kita lagi bikin dosa, iblis datang. Iblis ngomong gini, tutup diri baik-baik. Tutup diri baik-baik. Pakai topeng, mulai main drama. Mulai main sinetron. Jangan sampai orang-orang di PD Immanuel pada tahu. Kamu bikin salah, you did this, you did that. Jangan sampai ini semua orang tahu di sini. Makanya mulailah main sandiwara. Jadilah drama king, jadilah drama queen. Main sandiwara. Pura-pura that you are okay. Iblis kayak gitu. Dari Taman Eden dan sampai hari ini. Iblis selalu seperti itu. Waktu lihat ciptaannya Tuhan jatuh, dia akan suruh kita untuk berpura-pura. Pretending that everything are okay with me. Nah, di saat yang bersamaan, Tuhan juga datang. Nah, saya nggak tahu harus ngomong ini ke siapa, tapi ini kurikulum sekolah minggu harus direvisi loh. Karena dari sekolah minggu saya suka dengar sampai hari ini. Waktu Tuhan masuk di Taman Eden, itu seperti dinosaurus masuk di Jurassic Park. Dan waktu Tuhan bertanya, di mana kamu? Itu kayaknya Tuhan lagi marahnya luar biasa. Cerita sekolah minggu. Ya, anak-anak dikasih seperti itu. Jadi anak-anak berpikir sampai saya nih, ya susah loh lepasnya. Saya berpikir, Tuhan waktu masuk di Taman Eden itu lagi marah luar biasa. Ternyata kalau saudara baca atau pelajari bahasa Ibrani itu kalau dipelajari itu berikut dengan intonasi. Kita bisa tahu intonasinya. Ya, kayak kita kirim WhatsApp, kalau ingin mempertegas pakai emoticon, betul? Saya kangen ada emoticon peluk. Peluknya gini lagi, saya bingung loh. Peluk kan gini ya? Ini gini emoticonnya. I love you, tambahin hati merah. Gitu kan? Untuk mempertegas. Itu pun kadang-kadang kita WhatsApp orang lain, orang masih suka salah terima loh. Ya. Nah, apalagi Alkitab, seringkali kita literally kita main telen gitu aja. Nah, ternyata waktu kita pelajari bahasa Ibrani, waktu Tuhan bertanya, "Kamu di mana?" Intonasinya tidak marah. Dan itu salah satu sifat Tuhan yang nanti kita akan bahas.
mencari yang lagi jatuh dalam dosa. Oh, di perjanjian baru dipertegaskan, Yesus datang ke dunia untuk mencari yang terhilang, mencari yang jatuh, mencari yang terluka, mencari yang tertolak. Itu Yesus. Dari Taman Eden udah kayak gitu. Waktu ciptaannya jatuh, dicari, kamu di mana? Baik-baik nanyanya. Ya, baik-baik. Adam jawab apa? Masih ingat nggak? Saya suka bertanya sama banyak orang Kristen. Adam dan Hawa tuh diusir kenapa sih? Orang Kristen selalu jawabannya 3. Karena mereka makan itu buah. Karena mereka nggak taat. Karena mereka melanggar perintahnya Tuhan. Itu selalu jawabannya orang Kristen. Yuk malam hari ini kita breakdown sama-sama. Alkitab kita sama kan ya? Bukan berarti saya, Pak Yohan ya, karena berdiri di depan Alkitab kita beda sama saudara. Enggak. Alkitab kita sama. Waktu Tuhan bertanya, kamu di mana? Adam jawab, saya lagi ngumpet karena saya telanjang. Dia dengerin siapa sih Adam? Iblis. Suruh ngumpet. Saya lagi ngumpet karena saya telanjang. Tuhan udah marah? Belum ternyata. Tuhan balik tanya, loh kok kamu tahu kamu telanjang? Siapa yang kasih tahu? Kamu makan buah itu yang saya larang? Adam? Perempuan. Tuhan udah marah? Belum. Hawa didatengin sama Tuhan. Excuse me. Kamu kasih makan suamimu? Hawa? Ular. Abis Hawa jawab ular, baru Tuhan marah. Gitu kan ceritanya? Hah? Jadi waktu mereka makan segala macam masih tenang. Tuhan cari Adam tenang, intonasinya tidak marah. Ternyata catat baik-baik. Tuhan marah sama Adam dan Hawa karena mereka saling menghakimi. Mereka pass the blame. Hah? Orang kalau sudah bikin salah dan dia ngumpet dan dia tutup salahnya, biasanya dia jadi suka nunjuk orang lain. Sampai hari ini di PD Immanuel nggak ada. Jadi orang yang suka ngomongin orang, suka ngenggosip, suka hakimin orang, dia bukan orang paling rohani. Ingat itu baik-baik. Dia adalah orang yang simpen banyak salah dan dia nggak pernah berdamai dengan Tuhan. Makanya kerjaannya passing the blame. Oh dia, bukan saya, dia. Karena apa? Simpen banyak salah. Karena dengerin siapa? Iblis. Waktu jatuh kita nggak mengizinkan Tuhan hampiri kita malah ngumpet dan main sandiwara. Apalagi sekarang banyak master psikolog yang lagi ngetop nih kata ini, gaslighting. Pernah dengar? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa dari tadi ya? Hah? I'm kidding. Tahu nggak gaslighting? Gaslighting adalah kita minta maaf, abis itu pakai kata tapi. Itu orang gaslighting. Dia playing victim. Dan saudara tahu kata tapi? Kata tapi selalu membatalkan kalimat sebelum. Dia cantik, tapi, oh itu gak cantik berarti. Dia ganteng sih, tapi gak ganteng berarti itu. Nah orang yang minta maaf dengan kata tapi, he's not sorry. Dia gak minta maaf sebenarnya. Oh saya ketemu model-model gini, banyak banget di Jakarta. Ya, saya minta maaf. Ya, saya selingkuh sama perempuan itu. Tapi ini semuanya karena kamu gak pernah masakin saya di rumah. Loh, pass the blame. Lemparin kesalahan, istrinya jadi merasa bersalah. Ini praktek gaslighting namanya. Udah dia yang salah, dia kayaknya victim. Saya gak pernah dimasakin, makanya saya deket sama dia. Dia masakin saya. Kalau salah, minta maaf titik, gak usah pakai tapi. Setuju PD Immanuel? Minta maaf aja, itu gentleman, kesatria itu. Saya minta maaf, I'm sorry. Udah, gak usah tapi-tapian.
Saya minta maaf, tapi ya kamu juga sih yang mulai. No. Minta maaf, minta maaf. Adam dan Hawa waktu mereka dengerin iblis, bukan dengerin Tuhan, dan mereka mulai simpen dan ngumpet, akhirnya mereka jadi saling menghakimi. Bahasa perjanjian barunya self-righteous. Merasa diri paling benar, yang lain salah. Self-righteous. Makanya saya mau mengajak saudara-saudara, apalagi yang sudah punya anak. Bangunlah ruang gagal di rumah kita. Saya nggak suruh saudara bangun ruangan, literally ruangan ya, tidak. Tapi hati kita ada nggak ruang gagal untuk anggota keluarga kita? Ada nggak? Tuhan dia Allah Immanuel, sifatnya Immanuel. Dia nggak cuman ada sama saudara dan saya waktu kita lagi sukses, enggak. Saat kita lagi gagal, cuman dia yang ada. Cuman dia yang tetap komit sama saudara dan saya. Nah kita bangun itu enggak? Kita bangun kultur itu enggak di rumah kita? Saya ngerti banget, saya punya 2 anak saudara. Saya pengen banget anak-anak saya berhasil. Saya pengen banget anak-anak saya sukses. Ya, enggak kena masalah. Tapi kalau mereka kena masalah, ada kita enggak di situ orang tua? Wih, anak-anak saya saudara ranking 2 loh dua-duanya. Satu dari atas, satu dari bawah. Anak saya mulai mengerti, oh ternyata kakaknya yang sulung, otak kirinya kuat. Makanya ranking 2 dari atas. Adiknya ternyata otak kanannya yang kuat, makanya ranking 2-nya dari bawah. Saya mulai ngerti mereka. Saya nggak pernah banding-bandingin mereka, apalagi adiknya, nggak pernah saya bandingin sama kakaknya. Pernah waktu anak saya yang nomor 2, udah mau lulus SMA nih, udah mau ujian akhir. Tiba-tiba saya ditelepon sama sekolah, karena anak saya immediately, tiba-tiba dikeluarin dari sekolah. Saya tanya, saya datang langsung, ada apa Pak? Masalahnya apa? Ternyata dia ada di tempat kejadian perkara. Teman-temannya mukulin anak sekolah lain. Anak saya nggak ikut mukul, dia cuma ada di situ, dia cuma nonton. Ikut dikeluarin loh. Wih, saya berjuang sama kepala sekolah, nggak diterima saran-saran saya. Nggak diterima. Tetap anak saya dikeluarin dari sekolah. Saya keluar dari ruangan kepala sekolah, anak saya udah gemeter lihat saya. Dipikir saya mau marah. Ya, dia cuma bilang, sorry Dad. Saya peluk dia, saya cuma bilang gini, apapun yang terjadi, kamu tetap anaknya Daddy. Itu yang namanya ruang gagal. Saya dulu waktu SMA, saya seneng banget sama guru BP. Saudara dulu sekolah? Guru BP tahu dong? Tahu ya? Saya dulu itu yang masih sekolah tolong adegan ini jangan ditiru ya. Saya dulu waktu masih SMA, tukang bolos, gak pernah bikin PR, di kelas tidur saya. Jadi kalau guru-guru ketemu saya, selalu tuh guru-guru keluar kalimat-kalimat, anak males, tumben ke sekolah. Saya selalu digituin. Nah, waktu saya sekolah SMA dulu, saya sering banget pura-pura sakit. Oh, relate kayaknya daerah sini ya. Sini kayaknya juara kelas kayaknya sini ya. Sini nih kayaknya, satu vibe kita. Sering banget pura-pura sakit. Dan kalau udah guru ngelihat saya atau wali kelas saya percaya dengan pura-puranya saya, biasanya akan dibawa ke ruang BP. Dan saya nggak akan lupa guru BP itu namanya Ibu Betty. Wah, Ibu Betty itu ya, waktu reuni SMA 25 tahun, dia nyariin saya, Jesse mana? Jesse Lantang mana? Saya nggak datang reuni SMA karena lagi pelayanan di Manado. Teman-teman saya pada bilang gini, Jesse nggak bisa Bu, dia mukanya katanya udah kecewa. Ya, kenapa dia nggak datang? Dia lagi pelayanan, lagi khotbah di Manado. Tunggu, khotbah ini maksudnya apa katanya? Jesse Lantang khotbahin gereja. Dia nanya gitu, iya
Dia keluar air mata Ibu Betty. Karena dialah guru favorit saya. Saya tiap masuk ke ruang BP, tahu nggak Bu Betty? Halo Jesse, anak pinter. Beda sama guru-guru lain. Hah? Kamu itu tinggal rajin baca aja, pasti pinter. Sama aja tuh, kamu males, sama aja. Sama aja sebenarnya kan? Hah? Dia lebih bijaksana aja ngomongnya. Kamu kalau banyak baca, kamu pasti pinter. Selalu seperti itu. Ruang BP, masih ingat? Itu adalah ruang gagal di sekolah kita kan? Semua anak-anak yang bermasalah dikirim ke ruang BP selalu. Masih ingat? Nah coba dong, ada nggak ruang gagal di rumah tangga kita? Di gereja kita? Di komsel kita? Ada nggak? Masih ada nggak gitu-gituan? Masih bisa terima nggak kita? Kalau lihat anak kita lah, siapapun itu, gagal. Karena ini sifatnya Tuhan. Kenapa saya ajak seperti ini? Karena Tuhan bikin yang sama saudara dan saya. Cuman dia yang ada di ruang gagal kita kan? Cuman Tuhan. Nah saya percaya waktu kita mulai mengerti sifat Tuhan yang satu ini, yang namanya Immanuel. Pasti ada benefitnya buat kita. Ya, kayak ini aja. Dulu saya tahu telepon nih, handphone cuman bisa telepon sama SMS. Tiba-tiba waktu di touch sama teknologi namanya Apple dan Android, tiba-tiba ini telepon bisa bangunin saya loh. Ada alarmnya, bisa matiin mesin cuci, coba. Gak pernah ya? Hah? Mesin cuci, saudara lupa matiin, saudara telepon rumah, tolong matiin, saya lupa. Saudara terlalu serius, saudara. Hah? Matiin AC, semua bisa kan? Hah? Yang telepon, saya lupa matiin AC. Saya percaya semakin kita kenal Allah kita sebagai Allah yang Immanuel, ada benefitnya buat kita. Tahu nggak benefitnya apa? Ketenangan. Rest. Saya hari ini ketemu banyak orang Kristen, di PD Immanuel nggak ada. Saya ketemu banyak orang Kristen yang nggak bisa rest hidupnya. Nggak bisa tenang bahasa Indonesianya. Ya, nggak bisa, selalu restless. Selalu overthinking, nggak bisa tenang. Tenang saat lagi kebaktian doang. Abis terima doa berkat, nggak bisa tenang hidupnya. Yuk kita lihat ya, Yesaya pasal yang ke-30. Saya baru mulai khotbah saya. Yesaya 30 ini ada 3 perikop ya saudara. Dan perikop yang pertama ini judulnya adalah bukan Mesir, tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Jadi saat itu bangsa Israel ini lagi terpojok. Karena mereka lagi dijajah oleh Asyur. Ya, jadi Israel ini lagi terpojok. Dan mereka karena terpojok mereka mulai mengalami banyak krisis. Krisis keamanan, krisis politik dan lain sebagainya. Dan waktu mereka mulai terpojok, mereka cari bantuannya bukan ke Tuhan, tapi ke Mesir. Dan Tuhan mulai gak suka ngelihat pemandangan ini, Tuhan tegur bangsa ini lewat Nabi Yesaya. Yuk lihat ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal apa saudara? Tenang dan apa saudara? Percaya. Terletak apa? Wow. Orang yang kuat ternyata adalah orang yang tenang dan percaya. Orang yang gak kuat kebalikannya. Dia tidak tenang dan tidak pernah mau percaya. Yang nonton sepak bola. Waktu seorang striker sudah berhadapan sama kiper lawan. Udah tinggal mereka berdua. Saya mau tanya, yang diperlukan skill atau ketenangan? Tenangan. Waktu tim sepak bola adu penalti, yang diperlukan skill atau ketenangan? Ketenangan. Ternyata di atasnya skill, ada lagi ternyata yang lebih tinggi. Namanya rest, ketenangan. Yang seneng basket juga sama.
Ya, waktu atlet basket lagi free throw, ya itu sama aja penalti buat pemain basket. Yang diperlukan bukan skill, ketenangan. Nah, firman Tuhan jelas catat buat kita semua, orang yang kuat adalah orang yang tenang dan percaya. Coba, ayat ini belum selesai, boleh ditayangin lagi? Apa kalimat terakhirnya? Tetapi, nah ini dia nih. Kita sendiri yang bikin ulah kan? Udah disuruh sama Tuhan, ya orang yang kuat adalah orang yang tenang dan percaya. Tapi kamu enggan, kamu gak mau. Lanjut, ayat 16. Ini kita nih, kita banget nih. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Ya, kalau ada masalah pengen cepat selesai kan? Pengen lari cepat, pengen cepat-cepat selesai, pengen cepat-cepat sudahan, pengen cepat-cepat sembuh. Kita banget nih. Terus apa lagi? Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Kita seringkali ngerasa tangkas. Ternyata ada yang lebih tangkas dari kita. Kita seringkali ngerasa cepat, ternyata ada yang lebih cepat dari kita. Kita seringkali merasa sudah berpengalaman. Ternyata ada yang jauh lebih pengalaman dari kita. Karena apa? Kalau balik ke atas, kuncinya cuman gak mau tenang dan gak mau percaya. Pengen cepet-cepet selesai selalu. Apalagi kalau akhir-akhir bulan gini kan. Awal bulan biasanya ada tagihan, pengen cepet selesai. Kita jadi restless kalau tagihan datang. Kalau tagihan cicilan datang. Kita pengen cepet-cepet selesai. Kita pikir kita tangkas, ternyata banyak yang lebih tangkas dari kita. Kita nggak mau tenang. Dan orang yang tidak mau tenang biasanya jadi lonely. Yuk ayat berikutnya, ayat 17. Ini Yesaya menggunakan bahasa perang ya. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan. Seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Ini bahasa istilah peperangan. Jadi orang-orang zaman dulu kalau naik gunung, tentara nih, ya peleton pertama naik, mereka harus tinggalin banner, kode, ya buat peleton selanjutnya. Jalan mana yang harus dilewati, jalan mana yang gak boleh dilewati. Nah itu biasanya pakai tonggak-tonggak isyarat. Nah Yesaya menggambarkan orang yang restless, orang yang gak mau percaya. Seperti banner yang ditinggalkan sendirian di atas gunung dan bukit. Lonely, beda ya sama alone. Ya, I travel to Semarang alone, by myself. Tapi kalau lonely itu beda. Di tengah keramaian, kita sibuk sendiri pikiran kita. Gak rest soalnya. Pernah? Lagi kumpul sama teman-teman semua ketawa, pikiran kita, besok gimana ya? Besok gimana ya? Besok nih tagihan gimana ya? Kita itu orang lonely itu kayak gitu. Pernah diputusin pacar? Oh gak pernah pacaran juga saudara ya? Luar biasa loh PD Immanuel nih. Kita kalau diputusin pacar, biasanya teman-teman datang menghibur kita kan? Oh nggak nyambung juga ya. Teman-teman datang lah, bawa kue lah, pasang musik lah, ketawa-ketawa lah. Kita di situ memang. Enggak, pikiran kita nggak sama teman-teman kan? Kita ketawanya. Karena apa? Pikiran kita di mantan. Dia lagi ngapain ya? Dia lagi sama siapa ya? Kita mulai gitu-gitu kan? Itu orang lonely. Nggak enjoy the moment. Gelisah karena hari kemarin dan khawatir karena hari esok. Itu orang lonely. Restless, nggak bisa menikmati hari ini. Lagi kumpul sama keluarga, semua lagi seneng. Kita nggak enjoy. Karena apa? Pikiran kita tidak rest. Dan saya mau yakinkan PD Immanuel, rest itu letaknya ada di kepala kita. Karena ketenangan itu bukan feeling, itu adalah keputusan.
Dan ketenangan bicara tentang letak, posisi, GPS. Belum nyambung kayaknya. Saya waktu baru kejadian SQ, saya mau cerita sedikit sama saudara. Saudara baca itu, dengar berita itu SQ yang turbulen sampai ada 1 penumpang meninggal? Gak tahu juga ya? Wow, apa sih yang saudara baca? Alkitab tiap hari, ha? SQ, saudara tahulah ya. Abis kejadian SQ, 2 hari abis itu saya naik pesawat sama istri saya. Waktu lagi take off nih pesawat, lagi belok ke kiri, tiba-tiba pesawat ini terkena side wind, angin samping. Ya. Dan waktu kena, bayangin lagi naik, lagi belok kiri posisinya, kena angin dari kanan. Ini pesawat saudara, goyangnya udah mengerikan, udah kayak mau jatuh ini pesawat. Kanan, kiri, atas, bawah, satu pesawat jerit semuanya. Tahu gak saya bikin apa? Saya cuma lihat istri saya. Ternyata dia lagi tutup mata, gak tahu lagi ngapain. Tangannya pegang saya, lengan saya, tapi dia tutup mata. Saya lihat sebelahnya istri saya, langsung saya tenang. Siapa sebelahnya istri saya? Pilot lagi libur, ya, nggak nyetir pesawat. Pernah satu pesawat sama pilot lagi libur? Dia pakai baju pilot, tapi dia nggak nyetir. Dia duduk bareng-bareng kita di kursi penumpang. Nah itu dia, sebelahnya istri saya. Tahu nggak? Ini pilot yang lagi libur, ngapain? Dia tidur, mulutnya nganga. Saya dalam hati gini, ini orang kan ngerti pesawat ya nih orang. Ini orang ngerti angin datang dari mana, dia ngerti semua. Semua instrumen pesawat dia ngerti. Dia tidur enak. Lagi goyang, kayak goyangnya parah banget. Semua lagi jerit, dia tidur enak. Ternyata ini bukti, ketenangan bukan feeling. Ketenangan adalah posisi, kita lagi di sebelah siapa. Tuhan selalu ada di sebelah saudara setiap hari. Kok masih gak tenang? Belum yakin kayaknya. Saya waktu kuliah, tahun pertama, saya ikut diving. Master divernya itu teman SMA saya. Ya, dia master karena udah dapat sertifikat. Nah, saya gak akan lupa. Kita diving itu di Pulau Sepa, itu kayaknya pengalaman saya pertama dan yang terakhir kayaknya. Ya, di Pulau Sepa Kepulauan Seribu. Ya, Semarang punya kan Karimun Jawa, Jakarta ada Pulauan Seribu. Nah, udah 12 feet. Wih, anak baru loh ini. Dan kalau anak baru tuh nggak boleh diving sendirian, mesti di tandem. Saya di tandemnya sama temen SMA saya ini, yang udah jadi master. 12 feet. Under the sea, udah di dunia lain saudara. Wih, ikan Fauzi lewat, ikan segala macam. Jokes bapak-bapak. Segala macam ikan, udah dunia lain. Tiba-tiba, alat pengukur oksigen di tangan saya, kayak jam tangan, sama tabung oksigennya ternyata error. Nggak nyambung. Ya, di alat pengukur, dibilangnya oksigennya penuh, ternyata tabungnya oksigennya udah gak ada. Saya terkena panic attack, 12 feet di bawah laut. Saya pengen buru-buru naik, ini master diver dia kasih kode, kalau kamu buru-buru naik, gendang telinga akan pecah. Karena tekanan air begitu besar. Ya, tenang aja, kita akan naik berdua, sharing oksigen. Sharing. 6 feet saya dari panic attack mulai tenang. Sampai selamat di permukaan, saya tenang. Karena di sebelah saya ada master diver. Ini salah satu bukti lagi, ketenangan bukan feeling. Ketenangan tergantung kita lagi di sebelah siapa. Yesus itu master segala-galanya. Seharusnya saudara dan saya tenang setiap hari. Karena kita percaya dia selalu gak pernah ninggalin kita. Tenang itu benar-benar posisi. Makanya kita kalau makan, ya makannya bisa
tenang tergantung lagi makan sama siapa kan? Hah? Kita makan sama orang gak kenal, mau makanannya enak luar biasa, soto Pak Wito. Mau makanannya enak, kalau satu meja makan gak kenal sama kita makannya gak tenang jadinya. Makanya ketenangan itu bukan feeling. Feeling boleh deg-degan, tapi isi kepala kita rest, tenang. Musa waktu dia memutuskan angkat tangan, rest, orang Israel menang lawan Amalek, Keluaran 17. Tapi waktu dia mulai turun tangan, itu pasukan panahnya mana? Itu mana? Kalah Israel. Waktu dia pikir dia pengalaman, waktu dia pikir dia tangkas, kalah orang Israel. Tapi waktu dia angkat tangan, menandakan rest. Sampai mesti ditopang sama Harun dan Hur. Orang Israel mengalami kemenangan yang luar biasa. Masih ingat gak ciptaan terakhir Tuhan di Taman Eden? Masih ingat gak siapa? Hawa. The most beautiful creature in this world. Kaum Hawa. Kok gak ada yang senyum-senyum kaum mereka? Makanya mereka dapat gelar penolong. Wih. Suami-suami, calon suami yang hadir. Penolong itu bukan pembantu. Halo? Penolong itu bukan, kayaknya gak suka ya kalau digini-giniin kaum pria ya. Saya agak maju dikit. Penolong itu bukan pembantu. Tahu gak penolong artinya apa? Lebih kuat daripada yang ditolong. Gak terima. Gak terima kayaknya. Yang hamil 9 bulan itu mereka. Karena mereka yang kuat. Yang PMS tiap bulan itu mereka. Karena mereka yang kuat. Kita gak kuat. Makanya dia dapat gelar penolong. Lebih kuat daripada yang, bukan pembantu loh. Dia lebih kuat. Belum terima juga. Dengan adanya Viagra dan kuku bima membuktikan kaum pria tidak kuat. Kena baru ya. Kita perlu dibantu. Kita nggak kuat, kita cuman kuat angkat meja, angkat kursi, baru kita kuat. Mereka yang kuat. Hawa diciptakan sama Tuhan waktu Adam lagi tidur, lagi rest. Saya percaya hal-hal yang beautiful akan datang dalam kehidupan saudara. Kalau kita memutuskan untuk tenang. Biarkan Tuhan yang berperang buat kita. Kita harus berusaha. Oke, tapi pikirannya tenang. Ya, pikiran kita mengatakan Tuhan pegang kendali. Tuhan yang pegang kendali. Tenang, deg-degan normal. Ya, itu malah menyehatkan jantung. Makanya namanya sport jantung. Deg-degan itu normal. Tapi isi kepala kita harus rest. Ini buktinya, Mazmur 62 ayat yang kedua. Mazmur 62 ayat yang kedua. Ini buktinya ya. Ketenangan itu adalah posisi, bukan feeling. Hanya apa saudara? Dekat Allah saja. Yuk ayat terakhir. Ayatnya doang terakhir, pembahasannya masih lama. 1 Raja-Raja 20, ayat yang ke-23. Itu judul perikopnya pertempuran dekat kota Afek. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, ini sebenarnya terjemahan aslinya valley, lembah, bukan tanah rata. Jadi valley itu turun dikit dari puncak gunung, itu namanya valley, lembah. Oke, lanjut. Pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Saya mau cerita sedikit buat saudara-saudara. Saya ini, I'm a music lover. Saya pencinta musik banget. Saya
sudah dibilang kolektor di rumah. Compact disc saya ada 7.500. Semuanya asli, nggak ada yang bajakan. Ya, lagu gereja semua Pak? Enggak. You name it. Ya, tante, om, Elvis Presley saya lengkap. The Beatles saya lengkap. Yang mono, yang stereo, yang UK version, yang US version saya lengkap semua. Album solo-solonya John, Ringo, Paul, George, saya lengkap semuanya. Oke? Genesis 70-an, Rush, saya lengkap semuanya. Dan saya nggak cuma beli saudara, saya baca liriknya, saya hafal personelnya PD Emmanuel saya belum hafal. Saya hafal personel, saya hafal produsernya, saya tahu lagu itu ditulis soal apa, saya tahu. Karena saya nggak cuma beli dan denger aja, saya pelajari semuanya. Oke? Vinyl ada 1.100-an yang first print, yang masih warna hitam. Kaset yang masih bagus, pitanya masih bagus ada 1.200-an. Oke? Nah, saya mau cerita sedikit pengetahuan musik yang saya tahu. Ya, soal band namanya Aerosmith. Cuman kita yang tahu. Mereka nggak ada yang tahu. Aerosmith adalah band asal Boston, Amerika. Nah, mereka punya frontman, lead vocal namanya Steven Tyler. Nah, Steven Tyler dari tahun 70, oke, waktu mereka lagi rekaman album pertama. Dari tahun 70 sampai 1987, Steven Tyler ini terbelenggu sama drugs. Kalau saudara baca interview terakhirnya di Google, dia bilang, dari tahun itu 70 sampai 87 dia menghabiskan uang 6 juta US dollars. Can you imagine? Hanya untuk drugs. Hanya untuk narkoba. Ya. Nah, yang saya mau cerita buat saudara begini, tahun 79 waktu Aerosmith mengeluarkan album A Night in the Ruts. Dan mereka lagi tour Amerika. Dan waktu mereka mau sampai di kota New York, manggung 2 hari, sold out tiketnya di Madison Square Garden. Oke, waktu ini tiket sold out 2 malam. Sehari sebelumnya, Steven got broke. Steven Tyler bangkrut, uangnya habis. Ya pasti dia nggak bisa beli drugs. Dia nggak bisa karena uangnya habis. Saudara tahu nggak Steven Tyler ngapain? Dia turun ke jalanan kota New York. Dia ngemis. Dia nggak nyamar. Dia turun di jalanan as a Steven Tyler. Dia ngemis sama penduduk kota New York karena dia nagih badannya. Dan penduduk New York nggak ada yang kenalin dia. Kalaupun kenalin, mungkin nggak percaya mereka. Ini orang mungkin ini kali, ya, pakai topeng atau pakai apa mungkin yang menyerupai Steven Tyler. Mungkin mereka nggak percaya. Keesokan harinya dan hari sesudahnya 2 malam sold out. Waktu Steven Tyler manggung, ya itu 1 Madison Square. Mengelu-elukan dia. 2 malam. Moral of the story. Seringkali kita mengelu-elukan Tuhan hanya di pertemuan-pertemuan besar. Di kebaktian kita bisa gampang agungin Tuhan. Karena kita kena dentuman sound system. Kita bisa nangis karena lagu penyembahannya mirip sama lagunya K-pop. Karena mirip nadanya, kita nangis. Yang diingat bukan Yesus, adegan drakor itu. Kita gampang mengagungkan Tuhan di pertemuan-pertemuan besar. Tapi saya mau yakinkan saudara di PD Emmanuel, saudara mesti percaya bahwa Tuhan juga ada di motor saudara. Tuhan juga ada di pabrik saudara. Dia ada waktu kita lagi gagal, dia ada di rumah saudara, dia ada di toko saudara. Jangan cuman memframing Tuhan cuman ada di tempat tertentu. Nah ternyata cerita ini di 1 Raja-Raja 20 ini, ternyata musuhnya Israel memframing Tuhan. Cuman ada di gunung, gitu kan ceritanya. Boleh ditayangin ayatnya? Ya. Ya, mereka dengan jelas mengatakan, jangan perang sama mereka di gunung. Kita pasti kalah. Karena Allah mereka, Allah gunung. Coba turun dikit, Indonesia bilangnya tanah rata. Turun dikit ke lembah, kita pasti menang.
Ya, dengan kata lain karena Allah mereka tidak ada di lembah. Allah mereka cuma ada di gunung. Kita pasti menang. Saudara, saya nggak pernah selama saya baca Alkitab, saya ketemu Tuhan kita tersinggung. Saya nggak pernah ketemu. Ternyata di cerita ini Tuhan kita tersinggung. Di framing cuman ada di gunung. Yuk kita lompat ke ayat 28. Benar nih ayat terakhir, benar. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, Allah lembah maksudnya. Maka aku Tuhan akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Kalau saya boleh nambahin, yang ada di mana-mana. Bukan cuma di gunung doang. Tersinggung loh Tuhan. Ya, saya baru pertama, saya ini juga selain koleksi musik, saya koleksi cerita perang. Saya hafal banyak cerita perang, saudara. Hafal. Ya, perang Imam Bonjol, udah gak ada yang tahu kayaknya ya. Aerosmith tadi masih tahu. Imam Bonjol bukan cuma nama jalan loh, itu nama pahlawan. Ya, perangnya 1821 sampai 1827. Saya hafal cerita-cerita. Yang saya belum hafal Rusia lawan Ukraina karena belum selesai. Nah ternyata satu-satunya cerita perang, satu-satunya. Ya, yang pihak satu lawan pihak lain, pihak satunya udah tahu duluan mereka menang. Ini dong. Sebelum perang udah tahu mereka yang menang. Karena apa? Tuhan gak suka di framing cuman ada di gunung. Dia mau kasih tahu bahwa aku juga ada di lembah. Aku ada di tanah rata. Aku ada di semua area kehidupan kamu. Jangan cuman agungin Tuhan di pertemuan besar. Jangan cuman agungin Tuhan di gedung gereja saja kalau hari ini. Agungkan Tuhan di mana-mana loh. Ya, waktu saudara lagi di kamar hotel sendirian, agungkan Tuhan. Ya, saudara lagi gagal, tetap ingat kebaikan Tuhan. Itu pesannya Daud kan? Ingat kebaikan Tuhan. Jangan ingat kegagalan dia, ingat baiknya dia. Bahwa dia selalu menyertai saudara dan saya. Dia gak pernah tinggalin kita. Dan jangan pernah memframing, oh Tuhan cuma ada di GB Gajah Mada. Tuhan cuma ada di PD Immanuel. Ya, Tuhan juga ada di rumah saudara. Tuhan ada di kamar saudara. Respect sama dia dimanapun kita berada. Saya percaya semakin kita kenal dia Allah yang Immanuel. Ya, dia punya sifat selalu menyertai kita. Saya percaya benefit itu akan benar-benar terjadi. Kita akan jadi orang-orang yang tenang dan percaya. Dan disitulah letak kekuatannya saudara dan saya. Waktu kita tenang dan percaya sama Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Amin saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah. Dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Wah kenceng banget kalau gitu-gituan ya.